Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, saat ini berjumpa dengan saya Putri Pratama di podcast KPU Kabupaten Rokan Hulu. Spesial pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. PDPB ini merupakan kegiatan KPU yang dilaksanakan pasca pemilu dan pilkada. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Susana SPSI. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berbincang-bincang mengenai pemuktahiran data pemilih ini, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan rekam jejak Ibu di kepemiluan dan hal lainnya. Silakan Ibu. Baik, di sini saya Susana, di sini sebagai Kadif Rendatin. Rekam jejak kepemiluan saya mungkin dimulai dari saya menjadi KPPS di Pilgub ya, kalau tidak salah waktu itu 2020 itu menjadi KPPS. Kemudian saya menjadi PPK di pemilu 2024. Nah, setelah itu saya langsung masuk menjadi anggota KPU Kabupaten Rokan. Begitu. Baik, pengalamannya cukup luar biasa ya Bu, dari awal betul ya, dari KPPS dulu, baru ke PPK, terus menjadi anggota KPU. Saat ini kita telah lagi melaksanakan PDPB itu ya Bu. Itu ada beberapa pertanyaan nih, bagaimana KPU memastikan data pemilih itu tetap akurat dan up to date? Baik, mungkin sebelumnya perlu disampaikan dulu mengenai PDPB. Ini PDPB itu kan kita adalah proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan di luar tahapan, baik itu tahapan pemilu ataupun tahapan pilkada. Nah, sementara maksud dan tujuannya adalah tetap untuk menjaga data itu tetap mutakhir dan akurat. Dan bagaimana caranya adalah dengan kita mengolah atau mengelola data yang sudah kita terima dari Kemendagri sebagai bentuk sumber data. Yang pertama kan memang dari data Kemendagri ya. Kita olah di sana banyak data-data yang bisa kita olah. Ada data-data pemilih baru kita masukkan sehingga data-datanya lebih update. Ada data-data pemilih yang sudah tidak seharusnya ada, misalnya pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah masuk menjadi TNI atau Polri, kemudian pemilih yang sudah melakukan pindah. Nah, itu semua kita olah, kita sesuaikan dengan data yang paling baru sehingga kita bisa menjamin bahwa data yang kita pegang adalah data yang paling akurat begitu. Kalau dampak dari data yang tidak akurat untuk demokrasi itu apa Ibu? Ya tentu saja jika misalnya data yang kita pegang itu tidak akurat, itu akibatnya nanti ketika masa tahapan sudah masuk, masa pemilihan sudah masuk, sementara data yang kita miliki tidak akurat, tentu saja akan yang pertama menurunkan partisipasi pemilih. Tentu saja nantinya data-data yang sudah kita punya itu tidak sesuai, sehingga nanti pemilih yang datang memilih itu kebanyakan nantinya adalah pemilih yang tidak ada di dalam data kita, atau data yang ada di dalam data kita kebanyakan nantinya tidak akan menjadi pemilih karena kan tidak sesuai itu. Contoh nih, pemilih barunya tidak kita update, artinya kan nama-nama pemilih baru yang baru berusia 17 misalnya tidak kita masukkan. Tentu saja nanti ketika masa pemilihan, pemilih-pemilih tersebut walaupun masih bisa tetap memilih tetapi tidak sesuai dengan data, hasilnya nanti mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dianggap partisipasi masyarakatnya tidak bagus, padahal bukan partisipasi masyarakatnya yang tidak bagus, melainkan datanya yang tidak akurat. Nah, makanya kita perlu untuk memutakhirkan data supaya salah satunya itu juga lebih mengakuratkan partisipasi masyarakat juga. Saat ini apa tantangan terbesar dalam pemutahiran data ini Bu? Terus terutama ini untuk daerah yang terpencil gitu. Baik, kalau untuk tantangan paling besar, nah ketika data kita dapatkan dari Kemendagri dan harus kita olah, tentu saja kita harus melalui proses pencocokan data dengan lapangan yang ketika di masa pemilihan namanya adalah pencocokan dan penelitian. Nah, tantangan terbesar kita pada masa PDPB ini
pencocokan dan penelitian yang bisa kita lakukan sangat terbatas, dan tentu saja ini tidak bisa menjangkau semua daerah, terutama daerah-daerah terpencil. Tentu saja ketika kita mendapatkan data yang harus kita olah dari Kemendagri itu tidak mentah-mentah kita langsung olah ya, harus kita pastikan dulu benar atau tidak data ini. Contoh nih, data pemilih yang meninggal, makanya kan biasanya kita dibutuhkan dokumen pendukung nih. Nah, contohnya dari data yang dari Kemendagri ini, dia belum memiliki nomor akta kematian. Artinya kan ini belum bisa dipastikan nih betul atau tidak. Bahkan yang sudah berakta kematian pun, jika pas masa tahapan itu dilakukan pencocokan dan penelitian, bisa saja ada kemungkinan yang bersangkutan masih hidup. Ini untuk pemilih yang meninggal ya. Nah, untuk melakukan cross check atau pencocokan dan penelitian tersebut, jika daerah yang perlu kita cross check itu terpencil, tentu saja itu sangat menyulitkan. Apalagi di Rokan Hulu ini banyak daerah-daerah yang memang jangkauannya agak sulit gitu, dari kota misalnya, atau sulit karena mungkin akses ke lokasi tersebut memang jauh dan susah untuk aksesnya, misalnya di perusahaan-perusahaan yang sangat dalam atau di tempat-tempat yang mendekati perbatasan dengan kabupaten lain. Nah, itulah tantangan terbesarnya. Apalagi kan banyak keterbatasan ketika kita di masa non tahapan. Contohnya keterbatasan anggaran. Otomatis ketika kita ingin menjangkau wilayah terpencil tersebut, selain kita membutuhkan sumber daya manusia, kita juga membutuhkan anggaran untuk mencapai lokasi tersebut. Nah, di masa ini itu tentu saja menjadi tantangan terbesar. Kemudian sejauh mana ini Bu partisipasi masyarakat dalam proses ini, dan bagaimana agar mereka dapat berkontribusi? Nah, sejauh ini partisipasi masyarakat jika bisa dibilang masih biasa saja ya, mungkin karena sosialisasi juga belum terlalu bisa merangkul seluruh aspek masyarakat. Makanya ini juga menjadi salah satu usaha kita untuk tetap bagaimana caranya bisa merangkul masyarakat dan memberikan kontribusi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Karena apa? Karena sumber data yang bisa kita olah itu tidak hanya dari Kemendagri, salah satunya bisa juga dari tanggapan masyarakat. Bagaimana caranya? Adalah dengan masyarakat memberikan masukan atau tanggapannya, baik itu misalnya ada kerabat, tetangga, teman yang masuk kategori pemilih yang bisa dimasukkan, misalnya baru berusia 17 tahun ataupun dia belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah dan sudah memiliki KTP elektronik yang membuktikan dia sudah menikah, itu bisa diberikan masukannya kepada kami untuk dilakukan input data pemilih baru, termasuk juga tidak hanya tentang pemilih baru ya, memberikan masukan tanggapan itu jika misalnya mau melakukan ubah data, jika mau melaporkan ada kerabat yang sudah meninggal atau yang kerabat yang sudah keterima di TNI atau Polri, kan mereka sudah tidak boleh memilih. Atau barangkali ada misalnya pensiunan TNI Polri kan sudah boleh memilih tuh nanti di masa pemilihan mendatang. Nah, itu boleh diberikan masukan dan tanggapan kepada kita dengan cara, nah jika misalnya dicek di laman Instagram atau Facebook KPU Rokan Hulu, di sana sudah kami share link atau barcode yang bisa diisi oleh masyarakat. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang kemari, langsung dari rumah bisa dilakukan input di formulir yang sudah kami sediakan di link atau barcode tersebut gitu. Jadi itu memudahkan masyarakat yang jauh ya Bu? Iya, karena apa, nanti biasanya kalau sekarang karena di luar masa tahapan mungkin masyarakat buat apa sih, orang pemilihan juga masih lama, masih jauh, ngapain repot-repot dari sekarang. Tapi ujung-ujungnya nanti kelupaan masyarakat ini, sehingga ketika sudah mendekati masa pemilihan sudah disosialkan kembali gitu, rupanya data mereka tidak sesuai, data mereka tidak masuk, atau data mereka sudah terhapus. Nah, ini yang perlu kita cegah sejak awal gitu loh. Kemudian inovasi apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk efektivitas pemutakhiran data pemilih ini Bu? Inovasi yang sudah kami lakukan sejauh ini ya, kami
yang sudah kami lakukan di triwulan sebelumnya, sebelum kami melakukan pleno yang triwulan 3 itu, kami sudah melakukan pencocokan dan penelitian juga, tetapi hanya terbatas. Nah, inovasi kami adalah dengan kami tetap walaupun terbatas, tapi semua kecamatan kami datangi. Biasanya kalau pencocokan dan penelitian terbatas itu yang dilakukan beberapa kawan di kabupaten lain itu tidak semua kecamatan didatangi, yang kira-kira bisa terjangkau dan sesuai dengan anggaran yang ada. Tetapi kami kemarin coba untuk gimana pun caranya kita usahakan semua kecamatan dapat kita peroleh cross check dari pencocokan dan penelitian terbatas. Yang pertama itu. Yang kedua, kami berencana untuk bekerja sama juga dengan pemerintahan atau instansi terkait ya, semacam di Dukcapil, untuk nantinya ikut mensosialisasikan link tanggapan masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih aware dan lebih paham bahwa ini sekarang di KPU lagi ada PDPB nih, gimana caranya kita bisa ikut berkontribusi. Mungkin ada nih Bu pesan tersendiri untuk teman pemilih atau masyarakat ataupun teman-teman pemula ini, pemilih pemula, mungkin boleh sampai ini Bu. Oke, kalau pesan saya kepada semua segenap masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, ayo kita bersama-sama ikut berkontribusi memutakhirkan data pemilih berkelanjutan KPU dengan cara apa? Dengan cara ikut memberikan masukan dan tanggapan melalui link atau barcode nih. Contohnya seperti ini, nanti mungkin bisa ditampilkan yang lebih jelasnya. Di sini ada barcode, atau kalau tidak bisa menggunakan barcode ada link di sini, bisa diakses dan diisi tanggapan dan masukan yang bisa diberikan untuk ikut berkontribusi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Siapa saja boleh, pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun. Kalaupun belum punya KTP tidak apa-apa, pakai kartu keluarga, karena misalnya baru berusia 17 tahun sekarang nih hari ini, tapi aku juga hari ini mau memberikan masukan dan tanggapan, bisa dengan menyertakan kartu keluarga saja. Di situ kan sudah ada juga tanggal lahirnya, karena kita masa pemilihan masih jauh nih, masih ada waktu untuk teman-teman pemilih pemula melakukan perekaman KTP elektronik. Juga kepada segenap lapisan masyarakat yang mau memberikan masukan dan tanggapan untuk aspek kategori pemilih yang lain ya, misalnya mau melakukan ubah data yang tadinya belum menikah sekarang sudah menikah, bisa di input di sini. Yang tadinya sudah menikah sekarang sudah tidak menikah, bisa juga dilakukan perubahan datanya di sini, atau merubah nama, bisa seperti itu. Pokoknya banyak hal yang bisa diberikan di dalam masukan dan tanggapan ini, termasuk yang meninggal, yang berubah statusnya dari jadi TNI atau Polri, atau yang tadinya TNI Polri sekarang sudah pensiun. Bisa semua lapisan masyarakat memberikan masukan dan tanggapannya. Baik teman-teman, itulah tadi seputar pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Sebelumnya terima kasih Ibu telah terima kasih juga bergabung di Putri podcast hari ini. Terus, Putri. Amin. Baik, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah bergabung pada podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini di teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.